Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Saputra, NIM 0440334048, Prodi Sistem Informasi UPBJJ Palembang. Kita akan mengerjakan tugas 3 basis data. Soalnya antara lain melakukan praktikum yang meliputi kegiatan praktikum transaksi, praktikum basis data, dan terdistribusi. Oke, kita langsung masuk. Di sini sebelum kita mengerjakan soal, kita harus pastikan dahulu exam control panel dalam kondisi start. Di Apache hijau, di MySQL hijau. Oke, lanjut. Kita melanjutkan soal dari tugas 3. Di sini keterangannya menentukan transaksi. Oke, di sini aku udah bikin skripnya, tinggal menambahkan. Di sini kita masuk di share dulu di soal. Masuk di rumah sakit. Kita akan menambahkan transaksi. Oke, kita masuk ke new routine. Di sini kita hapus dan buat transaksi 1. Skripnya kita copy terlebih dahulu. Persingkat waktu. Kita menambahkan. Oke, kirim. Setelah itu kita akan mengecek ke SQL. Kita akan melakukan pemanggilan call transaksi 1. Oke, kirim. Transaksi 1. Oke, kita cek dulu apakah ada salah dalam penulisan. Oh iya, ada salah dalam penulisan. Transaksi. Oke. Kal transaksi 1. Kita kirim. Oke, lanjut di sini di keterangannya kita commit commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, akan membuat prosedur dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya akan memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut ID pasien 5, nama pasien, Tito, alamat pasien, Jalan Pakis Haji 25, dan jenis kelamin. Di sini sudah ada skripnya. Oke, kita lanjut ke transaksi kedua. Kita klik rumah sakit, klik rutin nih, kreatif. Kita hapus terlebih dahulu. Terus di sini kita bikin transaksi 2. Kita copy terlebih dahulu parameternya. Copy. Oke. Kita cek apakah ada salah dalam penulisan.
Setelah itu kita kirim. Setelah kita kirim, di sini sudah ada masuk data transaksi 2. Kita cek di SQL. Kita panggil. Kal transaksi 2. Tanda kutip. Kirim. Transaksi 2. Kita cek dulu apakah benar dalam penulisan. Transaksi 2 benar. Transaksi 2. Kita ulang. Transaksi 2. Kirim. Oke, lanjut. Di sini nama Tito jenis kelamin belum dirubah, nanti kita edit setelah selesai pembuatan transaksi. Lanjut kita ke rumah sakit, kita tambahkan ke rutin, create new rutin. Di sini kita buat transaksi 3. Transaksi 3 kita copy terlebih dahulu. Untuk transaksi 3 adalah rollback transaksi. Di sini rollback transaksi adalah, kita lihat terlebih dahulu. Rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum komit. Misalnya, Anda akan menjalankan perintah update pada data tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien, copy menjadi dana dengan ID pasien 3. Namun dengan pernyataan rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi. Berikut adalah contoh pernyataan rollback-nya. Baiklah, di sini kita sudah bikin scriptnya, tinggal menambahkan parameter 3. Oke. Copy. Transaksi 3. Oke. Lanjut. Setelah kita bikin transaksi 3, kita akan melakukan pemanggilan. Transaksi 3. Tip. Nah, di sini sudah ada nama Tito, tapi tidak ada perubahan. Oke, lanjut kita ke rumah sakit. Kita klik rutin. Kita buat create new rutin. Di sini selanjutnya kita bikin transaksi 4. Kita hapus terlebih dahulu. Kita buat transaksi 4. Kita menambahkan parameter yang sudah saya ketik. Oke. Oke. Di sini pasien. Oke, lanjut. Kita kirim. Kita lakukan pemanggilan. Kita panggil kalau transaksi 4. Transaksi 4. Oke. Kita panggil, kita kirim. Kalau dalam penulisan Transaskia. Oh, salah.
tulisan transaksi. Oke, kita kirim. Lanjut. Sekarang kita masuk ke rumah sakit. Kita mengikuti perintah yang kelima. Perintah yang kelima antara lain checkpoint transaksi. Checkpoint transaksi. Kita lihat datanya dulu. Checkpoint. Di sini checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir tersimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun, supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi checkpoint terakhir. Misalnya 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data. Oke, di sini checkpoint adalah perintah yang kelima. Perintah yang kelima kita buat terlebih dahulu. Masuk di menu rumah sakit. Rutin. Kreatornya rutin. Kita buat transaksi 5. Transaksi 5. Oke. Kita hapus terlebih dahulu. Terus di sini kita akan mengisikan parameter yang sudah saya buat. Di sini parameternya antara lain ini ada. Oke. Kita masukkan datanya, parameternya. Cek terlebih dahulu apakah ada salah dalam penulisan. Oke, lanjut. Kita kirim. Setelah kita kirim, kita cek SQL. Kita akan melakukan pemanggilan ke transaksi 5. Transaksi 5. Oke, kita akan kirim. Apakah ada salah transaksi ya? Transaksi. Oke, lanjut. Nah, di sini keterangannya nomor 5 adalah menambahkan Lutfi dengan Hanif ya. Oke, kita akan melanjutkan perintah selanjutnya. Datanya di sini. Kita akan menambahkan yang keenam, kita akan menambahkan tabel obat. Di sini tabel obat kita buat di rumah sakit. Kita masuk ke menu tabel obat, kita masuk ke SQL. Kita masuk ke SQL. Sini sudah ada tabel obatnya, tinggal memasukkan parameternya. Oke. Lanjut. ID obat, auto instrumen, ke varchar. Kita cek dulu apakah ada salah. Kita akan masukkan tabel obat.
kirim. Di sini stabilitas sudah ada ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok obat. Baik, kita lanjut. Kita akan membuat transaksi obat. Di sini kita masuk di menu rumah sakit, kita masuk di tabel obat, kita masuk di tabel obat, masuk di SQL, kita akan menambahkan keterangan di sini adalah tabel transaksi obat. Tabel transaksi obat. Di sini aku sudah bikin parameternya, tinggal mengcopy saja. Kita copy datanya. Oke. Kita hapus. INT total harga. Di sini keterangannya. Lanjut ya, kita kirim. Dan di sini transaksi obat sudah ada. Kita lihat strukturnya terlebih dahulu. Di sini ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah dan total harga. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kita klik di transaksi obat. Di sini kita lihat struktur. Di ID pasien kita rubah menjadi indeks. Oke. Lanjut. ID pasien. ID obat kita rubah jadi indeks. Oke. Lanjut. Selanjutnya kita akan membuat kita buka rumah sakit kita buka rumah sakit terlebih dahulu. Oke. Di sini kita akan melihat desainer relasi. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini susunan masih teracak, masih acak-acakan, kita akan cek dulu urutannya. Oke, di sini adalah dokter admin. Dokter admin di sini. Oke. Dokter. Kita lihat dulu, kita pindahkan dulu sementara. Di sini dokter administrasi. Oke, setelah itu kita lihat pasien dokter di sini kita buat pasien dokter. Setelah pasien dokter di sini ada daftar kita taruh di atas. Oke, setelah daftar kita buat pasien. Oke. Setelah pasien kita buat transaksi obat. Di sini baru terakhir adalah obat. Kita pastikan dulu relasi urutannya agar tidak salah. Di sini di keterangannya teradmin, ID dokter. Nah, di sini relasi dokter admin adalah ID admin. Nah, di sini dokter relasinya ID dokter. Benar. Yang administrator
relasinya admin, benar. Dari daftar relasinya pasien, di sini ID pasien sama ID pasien juga benar. Setelah itu kita membuat relasi pasien ke transaksi obat, pasien ke pasien. Oke, kita buat relasi terlebih dahulu. Di sini ID pasien relasinya ke ID pasien. Oke, kita buat sedikit, kirim. Oke, ID pasien, oh salah. ID pasien. Sekarang kita membuat relasi ID obat ke ID obat. Relasinya ID obat, kita buat relasi dulu. Obat ke ID obat. Kita pilih preset. Oke, kita tunggu. Nah, ini untuk desainer relasi kita sudah hubungkan. Selanjutnya kita baca soal, baca keterangannya. Kita save terlebih dahulu biar halaman tidak berubah. Ini setelah kita buat desainer relasi, kita lanjut ke isi tabel obat. Kita buat isi tabel obat terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke tabel obat. Di sini kita masuk ke tabel obat. Tabel obat kita masuk ke insert. Oh, salah. Kita masuk di rumah sakit. Tabel obat. Sini database rumah sakit. Kita akan menambahkan share. Tabel obat. Tambahkan. Baik, kita akan menambahkan. Di sini kita baca dulu soalnya. Kita akan memasukkan tabel obat. Baiklah, kita akan membuat tabel obat terlebih dahulu. Di keterangan kode obat A001. Kode obat A001, nama obat amikacin. Lanjut. Keterangan lagi, kita baca lagi. Harga 20.000, stok 10. Harga 20.000, stoknya ada 10. Kita lanjut ke yang kedua. Di perintah yang kedua, kita akan menambahkan kode obat A002. A002, lanjut. Nama obatnya antara lain di sini amoxicillin. Kita menambahkan amoxicillin. Lanjut. Dengan harga 15.000 dan stoknya ada 20. Harga 15.000, stoknya ada 20. Lanjut ke yang ketiga, kita akan menambahkan baris kolom. Oke. Dan yang ketiga kita
baca perintahnya adalah kode obatnya A003. Kode obat A003. Nama obat betadin. Nama obat betadin, harganya 7.000. Terus lanjut, stoknya ada 5. Oke. Setelah itu kita baca perintahnya. Kita kirim. Oke, lanjut. Ini di data obat sudah masuk amoxicillin, betadin, dan perintah selanjutnya adalah kita membuat update stok obat. Di sini kita masuk menu rumah sakit, kita klik trigger. Oke. Oke, kita memasukkan data terlebih dahulu di create new trigger. Di sini adalah kita buat transaksi obat. Kita lihat data dulu. Stok obat. Oke, oh ya, ini kita masukkan update stok obat. Kita copy terlebih dahulu. Di sini kita buat TG jual. Di sini kita buat transaksi obat, after, dan insert. Oke, kita copy data terlebih dahulu. Setelah itu kita kirim. Oke, kita lihat strukturnya. Lanjut kita ke SDR, memasukkan transaksi obat. Masuk ke rumah sakit. Masuk rumah sakit. Di sini kita masukkan tabel transaksi obat. Oke. Di sini aku udah ketik parameternya. Kita copy terlebih dahulu. Oke. Lanjut. Kita kirim. Kita lihat strukturnya. Tabel obat. Setelah itu kita masuk ke Tom Home atau sini kita masuk, kita klik replikasi, klik configure. Di sini kita klik configure. Nah, kita arahkan ke rumah sakit. Database ini kita copy terlebih dahulu. Kita copy. Submit. Setelah kita copy, perintahnya adalah memasukkan script ke dalam my exam control panel. Kita copy terlebih dahulu. Setelah kita copy, kita masuk di exam. Di
sini kan ada config, kita main, kita buka, kita tambahkan kopian yang tadi. Oke, kita lihat dulu di mana posisi ininya, di log. Oke, kita lihat terlebih dahulu penambahan script. Mana dia? Error log. Oke, nih. Oke. Kita copy. Oke, kita copy. Data yang sudah kita ambil tadi. Data yang sudah kita ambil. Pastikan data yang kita copy sudah benar. Di sini 643185. 643185. SQL bin, error, dan rumah sakit. Setelah itu kita save. Kita simpan database-nya. Oke. Setelah itu lanjut restart MySQL. Kita perintahnya adalah merestart MySQL. Kita stop terlebih dahulu. Lanjut. Berikutnya selanjutnya adalah buat user akun. Buat user akun kita masuk di oke, kita masuk buat user akun, kita masuk di rumah sakit. Kita refresh dulu. Oh, sorry, belum di start. Kita tunggu. Oke, posisi telah di start. Sambil menunggu. Start. Oke, data sudah masuk. Kita akan membuat, kita cek dulu, kita refresh. Nah, kita cek dulu. Oh, oke. Oke, sini kita lihat replikasi terlebih dahulu. Salah, ada yang salah. Tadi lupa sih. Lanjut setelah itu kita masuk di database. Sini kita buat user akun. Nah, di sini kan user akun sudah tampil, tapi kita harus menentukan user akun untuk memasukkan IP untuk
replika ke Linux. Baik, kita klik terlebih dahulu. Klik add user akun, add user akun. Di sini kita klik add user akun. Masukkan IP yang tertera pada Linux. Kita cek dulu IP-nya berapa dapatnya, kita cek. Sini. Oke. Kita akan menuliskan IP di phpMyAdmin. Di sini 192.168. Kita buat gunakan tag file. Kita 192.168.1 192.168.4376 titik 43.76. Oke, lanjut. Password kita buat baru. Oke. Oke, setelah itu kita di sini di replikanya kita cek dulu apakah ada yang dicentang. Oke, di sini ada replication client dicentang /, jangan sampai lupa. Setelah itu go, kita kirim. Kita cek dulu 192.168.4376. Oke, sudah benar. Kalau sudah benar, kita lihat ininya dulu, datanya apakah benar. Oke, lanjut. Kita kirim. Setelah itu kita cek basis datanya. Nah, di sini salah, bentar, kita lihat status. Setelah itu kita masukkan IP pada Linux. Kita coba testing menggunakan command prompt. Kita menggunakan command prompt IP yang ada pada Linux. Oke, kita buka command prompt. Good. Prompt. Sini kita pilih 192.168 titik 192.168.43.76. Oke, enter. Nah, ini posisinya kita ping ke sisi Linux tembus ya. Kita sekarang coba mau ping ke sisi Windows 10, Windows 11. Kita cek dulu IP config-nya. Config. Nah, IP yang harus kita ping adalah 192.168.43.167. Kita masuk di apa? Kita tutup Linux. Kita coba tes ping.
tes ping 192, 168, 192, 168, 43, 167. 4.43.167. Oke, enter. Oke, tembus ya. Jadi posisi ping 2 sisi sudah tembus. Untuk perintah selanjutnya kita lihat script. Ini perintah scriptnya adalah masuk ke rumah sakit. Kita download datanya terlebih dahulu. Masuk rumah sakit. Oke, kita masuk ke rumah sakit, tabel rumah sakit, kita klik ekspor. Kita klik ekspor. Kita akan menggunakan flash disk untuk mengcopy data yang ada pada Windows 11. Oke. Ini baiklah, kita akan ekspor terlebih dahulu. Ekspor. Setelah itu kita ekspor. Kita kopikan. Kita copy file yang ada pada kita download tadi, kita masuk ke dalam flash disk. Kita buat revisi final. Good. Kita copy. Oke, kita ikuti perintah selanjutnya, yaitu antara lain oke, kita sudah copy datanya. Sekarang kita masuk di ini Linux. Kita akan membuat, kita pastikan dulu bahwa ini exam MySQL di Ubuntu di Linux sudah berjalan. Kita cek. Oke. Nah, di sini kan posisi belum aktif, kita akan mengaktifkan dulu MySQL. Di sini kita klik, kita start. Sampai berwarna hijau. Sambil menunggu. Nah, ini setelah warna hijau kita buka di Mozilla atau Firefox. Di sini kita ketik PHP my localhost, PHP my admin. Kita mau lihat alamatnya localhost PHP my admin. Localhost. Oke, ini sudah ada. Kita tunggu. Nah, di sini exam sudah bisa kita aktifkan dari Linux. Untuk sekarang kita akan menambahkan, kita akan membuat tabel rumah sakit di database Linux. Baiklah, kita akan membuat di sini. Kita buka di tabel rumah sakit. Kita masuk di SQL. Kita lihat scriptnya terlebih dahulu. Apa? Oke, di sini keterangannya adalah create
create, oke, database rumah sakit, oke. Setelah itu kita go. Nah, di sini tabel rumah sakit sudah ada. Kita akan mengimpor database yang kita kopikan dari flashdisk tadi. Kita impor datanya. Oke. Oh, di sini tadi kita harus mengaktifkan flashdisk terlebih dahulu agar bisa flashdisk yang kita colokin bisa terbaca di Linux. Kita centang data yang ada di flashdisk mau kita pindahkan ke Linux. Oke, kita cek dulu apakah sudah terdetek. Di sini nah, flashdisk sudah terdeteksi tapi belum kebaca. Kita tunggu, kita refresh. Belum. Nah, di sini kita cek. Kita lihat tadi baru revisi final. Nah, ini kan coba kita cek. Nah, di sini kita akan mengopi data yang kita ambil dari flashdisk, kita masuk ke dokumen, kita buat new folder, revisi final. Oke. Kita masukkan data yang dari flashdisk tadi. Setelah itu kita impor data yang sudah kita simpan. Di sini kita buka perintahnya antara lain impor, kita klik impor. Setelah itu kita klik impor, kita ambil data yang ada pada dokumen. Di sini ada revisi final, kita klik, kita open. Oke. Selanjutnya perintahnya adalah import data. Demikianlah tugas 3 basis data. Jika ada yang kurang mohon ditambahkan. Kalau ada yang kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.